Halo sahabat Kopi Korea yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya ya? Saya harap semua sehat-sehat di rumah. Amin. Kita tahu kurang lebih kita hampir 4 bulan nggak di gereja ya. Mungkin kalian bertanya-tanya ini acara apa sih? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Dedi. Kok saya ini gimana Pak? Tahu gitu. Oke, jadi begini teman-teman. Selama pandemi kan kita kan gereja kan dilarang untuk beribadah secara langsung karena untuk memutus rantai COVID-19 ya Pak ya. Betul. Oke. Ya dari itu kita mempunyai ide untuk ibadah online agar teman-teman bisa mengikuti dan kita juga ndak nyagerke ya Pak ya. Bahasanya nyagerke apa ya Pak ya? Nyagerke ya. Tergantung dengan ibadah umum terus. Jadi ada suasana baru buat teman-teman agar teman-teman juga enggak bosan gitu. Ya. Oke, gitu aja Pak ya. Kita langsung mulai aja biar enggak kelamaan gitu lah. Ya, enggak kelamaan basa-basinya. Oke. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk mengawali ibadah online. Biarlah apa yang kami berikan ini menjadi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah teman-teman yang mengikutinya di sana walaupun di luar gereja GKMI, kami percaya kami bisa menjadi berkat buat teman-teman yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Berarti Tuhan ibadah hari ini dari awal pertengahan akhirnya dengan keadaan selamat. Hanya dalam nama Yesus Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mempunyai Yesus yang menyelamatkan kita. Yes, amin. Tidak ada seorang yang seperti Yesus. Selalu menghibur, selalu melindungi dan menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita pujikan Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji Penyelamatku.
padamu. Mari ambil hatimu, mari sembah Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan buat janji yang Kau berikan Tuhan. Kau menjadi penghibur kami Tuhan, Kau menjadi penolong kami, Kau menjadi penyelamat kami Tuhan Yesus. Amin. Ya, salam teman-teman. Shalom. Pak Ale kok gak semangat nih, kenapa ini Pak Ale? Nah, kira-kira ini kayak kurang semangat gitu. Oh, Mungkin kenapa, karena efek lama di rumah Oh, gitu ya. Di rumah ngapain aja nih Pak Ale nih? Hah? Gimana? Ada Ya. cerita gimana ini? Sebetulnya nggak ada cerita apa-apa sih. Agak lebih suntuk aja di rumah, nggak pernah keluar-keluar gitu kan. Oke. Bisa disaksikan selama di rumah itu Pak Ale itu beribadah itu dengan siapa aja, terus yang dirasakan tuh gimana sih dengan keluarga itu, yang dirasakan gimana? Coba disaksikan nggak? Ya, bisa dibilang gini. Setiap kali kalau ibadah, kita kan pakai mau via streaming online. Ya setiap hari Minggu ya gitu, bersama keluarga lewat YouTube dengan mendengarkan pujian-pujian, dengan khotbah-khotbah renungan yang bisa menghibur lah di saat kita nggak bisa ketemu tatap muka di gereja gitu kan. Nah, sebetulnya ya rindu juga gitu kita ibadah di gereja. Semua pasti rindu. Semua Pasti. dengan teman-teman, Ya. nggak seperti di rumah. Ya agak sedikit agak berbeda lah, agak sepi gitu. Ya tapi saya percaya sih cepat atau lambat mungkin masa-masa pandemi ini akan segera berakhir ya Pak, Amin, ya. amin, Nah, amin. Haleluya. kita selalu bersyukur lah. Semoga Tuhan mengubahkan semua ini, Amin. membalikan keadaan semua. Yes, amin. Amin. Nah itu, ya harapan saya seperti itu sih. Enggak Pak Didi? Saya nanti aja Pak ya. Oke, kita sambung nih. Ya, tapi kita percaya kita punya Allah yang setia, Oke, yang amin. selalu menjaga kita walaupun kita Jepara ini baru zona Merah. hampir hitam malah Pak ya. Iya, Udah tembus Karena 700 Jepara paling- lebih malah. Jepara paling terakhir sendiri pokoknya. Ya, makanya itu. Ya, kita percaya kalau kita percaya dengan Tuhan, Iya. kita setia dengan Tuhan, Tuhan pasti menjaga kita. Amin. Tapi tetap kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Iya, Pak. betul itu. Oke, pakai masker, kita pakai sanitizer serta apa itu Pak ya. Oke. Ya, Langsung untuk saja. apa ya Pak? Untuk Gini, gimana? kita bicara soal kesetiaan ya Pak ya. Kadang kita tuh kalau dilihat-lihat emang jarang sih dekat sama Tuhan gitu loh. Maksudnya kayak kurang ada ikatan batin dengan dekat sama Tuhan gitu kan. Kita sebetulnya mau agak bisa lebih setia sama Tuhan, bisa
merasakan apa makna Tuhan itu hidup dalam kita gitu. Nah, kita juga rindu sih gimana caranya kita supaya lebih setia sama Tuhan, sehingga kita semua dibebaskan dari segala kesalahan kita, dosa kita. Amin. Tuhan sudah menebus kita oleh bilur-bilurnya kan. Nah, ya, tapi kita percaya kalau Yesus sudah memulai semuanya, Pak. Betul. Dari segala yang baik dalam kita, dalam diri kita masing-masing, dan menjadikan serupa dengan gambarannya. Yuk kita mari pujikan Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai. Terima kasih Tuhan. Karya yang mulia dalamku. Kau menyayangi hidupku sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Benar Tuhan, Kau menjadikanku untuk serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Yes. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku Serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Yes. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Ya. Ini apa Kak? Selanjutnya Kak? Acaranya Kak? Selanjutnya kita apa? Mendengarkan Mendengarkan respon firman Tuhan dulu ya. respon apa dulu? Ya, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pusian. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom saudara, salam semangat.
tetap dalam kesehatan ya, tetap jaga diri dengan baik, terutama di dalam masa-masa pandemi ini. Baik, kita akan masuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau membukakan pikiran kami di dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga setiap kami mengalami perubahan hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki sesuai dengan jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mau mendengarkan firman-Mu demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah tema dalam refleksi kita pada sore hari ini, aku dan orang tuaku. Sejauh ini menurut pemandangan atau pengalaman kita, sejauh mana sih relasi kita dengan orang tua? Kalau di dalam pengamatan saya mengamati dan juga lewat pengalaman saya, ada 4 tipe relasi anak dan orang tua yang menurut istilah saya sendiri. Yang pertama adalah relasi asing, di mana antara anak dan orang tua menjadi seolah-olah tidak mengenal satu dengan yang lain. Ini bisa dikarenakan adanya satu permasalahan yang mungkin tidak bisa terselesaikan oleh mereka, sehingga mereka memilih untuk menganggap satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Kemudian yang kedua, tipenya relasi antara anak dan orang tua seperti battle. Jadi ada sebuah pertarungan, ada permasalahan yang timbul sehingga mengakibatkan sebuah kekecewaan dan kepahitan yang sangat mendalam. Dan itu menjadi sebuah akar yang kalau tidak segera dikendalikan, maka akar itu akan merajalela dan membuat rusak dalam kehidupan. Contohnya siapa? Kalau dalam Alkitab, contohnya adalah Absalom, di mana pada waktu itu Absalom ingin sekali menguasai kerajaan Israel dan menyingkirkan ayah kandungnya sendiri. Jadi dalam dirinya Absalom ada sebuah perlawanan menolak ayahnya sendiri sebagai seorang raja karena dia tertarik untuk menduduki tahta. Yang ketiga, relasi yang saya amati antara anak dan orang tua, adanya relasi superior dan inferior. Apakah itu? Di mana dalam hubungan antara orang tua dan anak atau anak dan orang tua, ada pihak yang berkuasa dan pihak yang lain adalah orang-orang yang ada di bawah kuasa. Misalkan saja, kalau misalnya dari pihak yang superior adalah orang tua misalnya, maka orang tua ini dari anaknya lahir sampai anaknya dewasa, sudah sampai berkeluarga sekalipun, maka semua keputusan berkaitan dengan kehidupan anaknya, maka orang tua yang memutuskan. Jadi bukan hanya beberapa teori yang disampaikan oleh para tokoh yang mengatakan bahwa anak 0 sampai 5 tahun itu kita perlakukan seperti raja. Tapi setelah 5 tahun kemudian sampai remaja itu adalah tahap dia belajar. Setelah dia 13 tahun atau remaja menuju ke pemuda, maka dia adalah yang berhak untuk mengambil keputusan dan diberikan tempat untuk tahu mempertimbangkan mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak. Tetapi tipe superior adalah ketika seseorang atau orang tua sungguh-sungguh mengambil alih kehidupan anaknya sehingga semuanya berdasarkan keputusan orang tua. Dari sekolah, baik dari PAUD, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan mencari jodoh itu yang dicarikan oleh orang tuanya, bahkan untuk kehidupan selama dia sudah berkeluarga, orang tuanya selalu intervensi. Dan ini termasuk orang tua yang superior. Dan sebaliknya, ada anak yang superior dan menganggap orang tuanya inferior. Maka tidak jarang ketika ada orang tua yang begitu sulit mengendalikan anak-anaknya karena anaknya ini memberontak dan berusaha untuk berbuat nekat kalau orang tuanya tidak mengikuti apa yang mereka mau. Nah, ini adalah tipe anak superior yang menganggap orang tuanya ada di bawah kekuasaannya dengan ancaman-ancaman tertentu tentunya.
Misalnya, kalau papa tidak membelikan saya motor, saya ini sudah SMA gitu ya, maka nanti saya akan minggat, tidak akan pernah lagi kembali ke rumah. Padahal dia adalah anak satu-satunya. Tentu papa dan mamanya akan berpikir, ya anak cuma satu kok, kenapa minta seperti ini saja kita nggak turuti, daripada dia nanti minggat dan banyak omongan dari tetangga kanan kiri. Itulah tipe anak yang menjadi superior dalam kehidupan keluarga. Tentu tidak sehat, bukan? Saya harap saudara-saudara tidak ada yang dalam tipe pertama, kedua, dan yang ketiga ya. Dan tipe yang terakhir, tipe relasi antara orang tua dan anak, saya memberikan istilah adanya sebuah equality, di mana ada sebuah kesetaraan, ada keadilan, semua saling mengasihi, semua saling menghargai, semuanya mendapatkan hak masing-masing, mendapatkan porsi di dalam keluarga. Jadi papa punya porsi, mama punya porsi, anaknya juga punya porsi. Mereka sama-sama berhak untuk mengemukakan pendapat. Dan semuanya wajib untuk menghargai setiap pendapat dan keputusan. Cuma kalau dalam keluarga, tentunya equality ini mengambil sebuah keputusan juga bersama-sama. Karena bukan berarti sama rata sikapnya seperti itu, bukan berarti seperti itu. Tetapi intinya adalah dalam keputusan di tengah-tengah kehidupan keluarga antara hubungan orang tua dan anak, maka itu berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya anak sudah tumbuh remaja begitu ya. Sekarang kan anak-anak generasi Alpha, generasi Z, mereka sangat kritis dan orang tua tentu beda generasi dengan anak-anak tersebut. Dan kadang orang tua tidak mengerti apa yang diinginkan oleh anak. Sehingga tipe pendekatan sekarang ini yang lebih efektif adalah diskusi dengan anak. Jadi orang tua menyampaikan apa yang menjadi opini, orang tua juga terbuka terhadap apa yang menjadi keinginan anak. Kemudian dari situ akan dipertemukan kira-kira kalau opini orang tua yang harus dilanjutkan nanti akibatnya seperti apa. Dan kalau opini anaknya yang harus diperjuangkan nanti akibatnya seperti apa. Ataukah ada mengambil jalan tengah. Oke, opinimu diterima tapi setengah, opini orang tua juga diterima tapi setengah. Tapi ini membutuhkan kebesaran hati. Oleh sebab itu saudara, relasi antara anak dengan orang tua tidak hanya sebatas bagaimana anak berusaha mengeruk kekayaan orang tua seperti orang tua itu menjadi mesin ATM. Anak meminta apa saja maka orang tua harus mau, tidak. Tetapi hendaknya hubungan kita dengan orang tua kita tetap menerapkan apa yang namanya equality atau kesejajaran di tengah-tengah kehidupan berkeluarga bersama dengan orang tua kita. So, bagaimana seharusnya kita dengan orang tua kita? Bukan seperti orang asing yang tidak saling mengenal. Bukan seperti musuh yang harus saling tolak-menolak, bertengkar, mempermasalahkan ini dan itu. Tetapi bukan juga di tengah-tengah kehidupan orang tua dan anak ada yang berkuasa dan ada yang di bawah tekanan kekuasaan, tidak. Tetapi hendaknya lah kehidupan, hubungan relasi antara anak dan orang tua adalah hubungan yang mesra, yang saling memahami, tidak saling menyakiti, tetapi saling bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Sehingga harapannya apa? Harapannya adalah anak dan orang tua bisa menjadi sahabat. Jadi tidak lagi orang tua menentukan kehidupan anak, tetapi orang tua bisa menjadi sahabat bagi anak, dan anak juga pun harus berusaha menjadi sahabat bagi orang tua kita. Kalau mungkin saat ini kita introspeksi diri, saya ini masuk golongan penilaian yang mana menurut pengamatan dari Busyan. Mungkin saudara sebagai seorang remaja banyak gejolak yang berusaha untuk dipenuhi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, menghormati orang tua itu adalah hal yang prinsip. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Sejahat apapun orang tua kita, pasti orang tua akan berusaha memberikan yang terbaik. Bahkan mungkin kita introspeksi. Sejauh ini senangkal apakah saya? Atau seberontak apakah yang telah saya lakukan bagi orang tua? Dan mari ini adalah waktu untuk kita supaya kita bisa memperbaiki relasi kita dengan orang tua. Jangan selalu mempersalahkan orang tua, tetapi mari kita kembali introspeksi diri kita. Apakah saya punya andil dalam permasalahan antara relasi saya dengan orang tua? Sehingga harapannya semua anak, remaja, pemuda, baik di GKMI Jepara maupun dimanapun juga, semuanya mempunyai relasi yang baik dengan orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kehidupan keluarga mencerminkan hubungan Engkau dengan kami. Biarlah kami penuh ketaatan, biarlah kami saling menghormati,
Biarlah kami mempunyai sebuah kesepakatan untuk mengambil keputusan demi masa depan yang baik, baik untuk anak-anak maupun orang tua. Biarlah Engkau terus mengajar kami dewasa dari hari ke hari. Kami mau mempunyai relasi yang dekat dengan orang tua sebagai seorang sahabat, dan orang tua pun menganggap kami sebagai sahabat mereka, sehingga saling terbuka dan boleh menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih buat firman yang disampaikan sama Lucian. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi pedoman buat hidup kita masing-masing. Amin ya. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang diberikan oleh Lucian, mari kita memuji Tuhan bersama keluarga, kita melayani Tuhan. Bersama keluarga kami untuk melayani-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus Tuhan. Ya, saya mau berbagi cerita sedikit tentang pengalaman saya yang saya rasakan selama pandemi ini. Ya, mungkin teman-teman melihat saya di sini sebagai pelayan Tuhan ya, menjadi full timer ya. Cuma terkadang saya merasa ketika saya melayani online dan saya melayani secara langsung, hati saya lebih lebih fokus untuk melayani Tuhan
saya melayani atau bermain musik secara langsung daripada kita secara online. Kadang ya apa ya, kamera itu kadang bisa buat kita grogi sendiri gitu, Pak. Betul, kadang Ya. Padahal ya kita cuma kamera saja loh. Ya, itu. kadang bikin grogi gitu. Tapi saya percaya ketika Tuhan memberikan pandemi ini di masa waktu ini, dan kita tetap harus bisa fokus dengan Tuhan dan memanfaatkan waktu yang ada ketika kita di rumah aja buat seperti konten-konten yang bisa memberikan kesaksian atau kita bisa membuat project yang dulu pernah kita buat itu, Pak. Masih ingat? Betul, masih ingat. Ya, itu ide saya dengan Pak Evan sebenarnya ya. Dan itu semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman dan buat kita semua yang mendengarkan. Dan ayolah kita sebagai anak muda itu lebih giat lagi, lebih greget lagi gitu loh. Jangan menjadi anak muda yang pasif gitu. Pasif dalam arti apa? Kita nggak mau aktif di teman-teman kita dengan teman-teman kita, dan terkadang itu apa ya, Pak? Geng-gengan ya, Pak. Orang geng ini loh, Pak, Anda loh ya. Bukan gini ya, bukan gini. Geng nggak? Geng itu apa ya? Semacam berkelompok lah. Gitu. Kamu si A ini kelompokan ini. Wah, bisa dibilang ya itu aja. Teman akrab lah, Ya. istilahnya teman akrab. Tapi kayak gitu tuh sebenarnya itu nggak baik, teman-teman. Karena apa? Ketika kita nanti menjadi orang yang dewasa, menjadi jauh dari orang tua, kita tuh perlu relasi dengan banyak orang, gitu loh. Contohnya ketika kita sudah lulus kuliah, kita nggak punya relasi, kita mau cari tempat kerja di mana. Nah, sedangkan kalau kita punya relasi, aku punya teman di Jogja, punya teman di Surabaya, cobalah tanya lowongan kerjaan di sana. Nah, itu pesan buat teman-teman semuanya. Terus untuk pelayanan, saya berharap pelayanan ke depan yang main itu bukan kita yang senior, ini bukan. Saya dengan Pak Evan, dengan Kak Koko itu ya sudah dikatakan cukup berumur lah. Dengan Pak Ale juga ya. Pak Ale masih berapa? Saya masih 18 tahun. Ngeri. Ya, saya berharapnya teman-teman yang muda ini loh, ayolah kita bergerak, greget gitu loh, mau melayani Tuhan dengan apa yang menjadi talentamu, apa yang menjadi bakatmu gitu loh. Jangan dipendem, wah kayak mainnya pro, wah iki mainnya agak ecek-ecek lah, aku level main lah. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu, tapi ayolah kita benar-benar berpacu mulai dari nol gitu loh, gitu ya. Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Pak, betul ya. Ya, kita akan memuji Tuhan. Ketika kita berada di tengah badai pandemi ini, Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu berada di tengah-tengah kita ya. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Mari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita pujikan kemuliaan di tengah badai. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan
Tuhan kemenanganku. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami berada di tengah badai, Tuhan yang selalu menolong kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dapat, Tuhan kemenanganku. Kasih Tuhan. Yes, Tuhan, kemuliaan menyata di tengah badai Tuhan. Pertolongan memulihkan hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Pertolongan-Mu Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
nyata di tengah badai. Mari sembah Tuhan dengan Kau hati. pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Dengan hati yang lembut. Sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, saya mengingatkan setiap kita untuk tetap mengingat memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan saudara-saudara bisa dimasukkan ke dalam amplop, ditulisi untuk youth atau untuk remaja atau untuk pemuda atau untuk kopi Korea, dan silakan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah majelis siapkan di depan kantor TU gereja pada hari dan jam kerja. Atau mungkin kalau teman-teman ingin praktis, maka silahkan mengirimkan ke account yang sudah tertera di bawah ini. Silakan menulisi untuk kopi Korea dan setelah mengirim kepada account tersebut harap memberikan konfirmasi baik kepada bendahara gereja maupun kepada para pengurus pemuda remaja. Terima kasih untuk persembahan teman-teman. Mari kita bersatu hati dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Allah, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami mengucap syukur karena semuanya adalah berkat daripada-Mu. Dan kami mau supaya Engkau yang akan terus menyertai kedua orang tua kami, supaya mereka diberikan kesehatan. Tuhan memberkati kami yang saat ini sudah mulai masuk sekolah secara online, baik SMP, SMA, perguruan tinggi. Bahkan kami mendoakan untuk kakak-kakak kami yang sudah bekerja. Diberkatilah kami semua dengan kesehatan daripada-Mu, dan Tuhan membuat segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka itu pun akan menjadi berhasil. Dan kami berdoa terlebih khusus untuk adik kami Kensa, Tuhan terus yang akan jamah memberikan sukacita, sehingga Kensa pun bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kalaupun di antara teman-teman kami banyak pergumulan, biarlah Tuhan juga yang akan menolong dan menyertai, sehingga pergumulan itu bisa dilewati bersama-sama dengan Tuhan. Satu hal yang kami mau, supaya dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, relasi kami dengan orang tua bisa kami perbaiki untuk kami bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang tua kami, demikian juga sebaliknya. Kami akhiri ibadah ini dan mari bersama-sama saudara kita akan menerima berkat daripada Tuhan.
Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari putranya Kristus Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.